Salam sahabat Iktus dimanapun saudara berada. Jumpa lagi dengan saya Esau Kristiawan dari GKI Stadion Semarang. Dalam kesempatan ini kita bersyukur karena Tuhan masih boleh memberkati Bapak Ibu Saudara dan juga saya, sahabat Iktus dimanapun berada. Dan saya percaya kalau hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu, untuk berkat-Mu, serta pemeliharaanmu. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau sudah dan boleh memberkati kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Saat ini bersama sahabat Iktus dimanapun berada, kami mau berdoa, kami mau menyerahkan Tuhan untuk waktu pemberitaan firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati sehingga kami boleh mengerti, memahami, dan kami boleh melakukannya. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sahabat Iktus yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan terambil di dalam kitab Keluaran, pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan dapat melakukan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita di dalam perjalanan, kita mengalami satu pergumulan di mana kita tidak menemukan jalan yang akan kita tuju. Sehingga kita mengalami sesat di jalan. Karena kita tidak tahu tempat kemana kita akan pergi. Atau pernahkah sahabat Iktus mengalami satu perjalanan di mana sesungguhnya kita juga tidak tahu mau kemana saya akan melangkah dan kemana saya akan pergi. Sahabat Iktus yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita bagaimana Tuhan itu selalu ada menyertai kehidupan kita. Waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tidak tahu kemana mereka akan pergi. Ya walaupun mereka tahu mereka akan pergi ke tanah Kanaan. Tetapi mereka tidak tahu kemana mereka harus melewati. Apa yang akan menjadi tantangan kehidupan atau pergumulan yang akan terjadi di dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan. Oleh sebab itu saudara, firman Tuhan hadir di dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu untuk menyertai, melindungi kehidupan mereka. Kalau kita melihat saudara berbicara tentang tiang awan dan tiang api, paling tidak ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, tiang awan dan tiang api adalah lambang bagaimana Tuhan hadir di tengah kehidupan bangsa Israel. Saudara, kehadiran Allah sangat penting dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel. Kenapa saudara hal ini penting? Karena mereka tahu, mereka akan meyakini bahwa mereka pergi tidak sendiri. Karena ada Allah yang akan menyertai perjalanan kehidupan mereka. Meskipun banyak tantangan, meskipun banyak pergumulan di dalam perjalanan, saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Sama seperti kehidupan kita hari ini. Saudara, mungkin kita juga mengalami kebingungan di tahun-tahun ini. Apa yang kita prediksi, apa yang kita rencanakan, apa yang kita sudah rancangkan sedemikian rupa tidak sesuai dengan situasi kondisi yang terjadi hari ini. Bahkan tidak jarang sedikit di antara kita mengalami kebingungan. Harus bagaimana menyikapi semua kondisi yang terjadi saat ini. Tapi saudara, firman Tuhan mau mengingatkan kita. Selama Tuhan beserta dengan kita, saudara nggak perlu bingung. Kenapa saudara? Tuhan sanggup menuntun setiap langkah kehidupan kita. Ketika Allah hadir, dia hadir bukan hanya sekedar hadir saudara, tetapi dia mau berkarya juga di dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya. Oleh sebab itu saudara, rasakan kehadiran Allah di dalam setiap kehidupan saudara. Di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan pekerjaan, atau aktivitas saudara dimanapun saudara berada. Kehadiran Allah
itu menjadi sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Tantangan boleh terjadi, masalah boleh terjadi, selama Tuhan ada. Bukan menjadi soal, karena Tuhan akan menyertai setiap langkah hidup kita. Tiang awan, tiang api juga mau mengingatkan kita bahwa Tuhan akan menuntun perjalanan kita. Saudara, di tengah kondisi hari ini, ketika kita sudah tidak lagi memiliki pegangan, ketika kita sudah tidak lagi memiliki tujuan arah kehidupan, ingat saudara, ketika Tuhan hadir, Tuhan juga yang akan menuntun langkah kehidupan kita, kemana kita akan melangkah. Tidak sedikit saudara, hari ini orang mengalami kehilangan arah dan tujuan dalam kehidupannya. Usaha yang sudah dibangun, kehidupan yang sudah direncanakan, semuanya terkesan berantakan dan tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tapi saudara, satu hal yang perlu kita ingat. Ketika Allah hadir, tiang awan, tiang api itu akan menuntun kehidupan kita. Siang malam Tuhan selalu beserta. Kalau Tuhan sudah beserta di dalam kehidupan kita, baik siang maupun malam, apa yang menjadi ketakutan kita? Apa yang menjadi kekhawatiran kita? Kenapa kita khawatir? Kenapa kita takut? Seringkali karena kita tidak lagi mempercayai Tuhan ada beserta dengan kita. Saudara, ketika Tuhan hadir, Tuhan menolong, menuntun kehidupan kita. Apakah saudara masih ragu akan pertolongan Tuhan? Bisakah kita yakin dan percaya dan meletakkan kehidupan kita kepada Tuhan? Dan izinkan Tuhan yang menuntun langkah kehidupan kita. Saudara, keberserahan kita kepada Tuhan akan mempengaruhi bagaimana kita hidup dan bagaimana kita memuliakan Tuhan. Hari ini saudara, di tengah kondisi hari ini, sudahkah kita menyerahkan hidup kita total kepada Tuhan? Dan izinkan Tuhan menuntun setiap langkah kehidupan kita. Biarlah tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Masalahnya saudara, maukah saudara setiap langkah kehidupan saudara diatur oleh Tuhan? Atau saudara masih mau mengatur langkah kehidupan saudara di mana saudara merasa langkahku sudah benar? Saudara, serahkan langkah hidupmu kepada Tuhan ketika engkau ingin sampai kepada tujuan yang Tuhan kehendaki. Firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kita, selain Allah hadir, selain Allah menuntun kehidupan kita, Allah juga mau menegaskan bahwa Dia yang menjadi perlindungan kita. Tiang awan, tiang api mengingatkan akan kehadiran Tuhan, tuntunan Tuhan dan perlindungannya. Saudara pernah jalan ya, panas-panas ya, di kota Semarang itu panasnya luar biasa saudara kalau udah siang hari. Tapi saudara kalau udah ada awan begitu ya, rasanya adem begitu ya. Saya seringkali naik kendaraan sepeda motor begitu ya. Saya menikmati saudara panas matahari. Tapi ketika ada awan rasanya jauh lebih lega, rasanya adem begitu ya. Saudara, kita dilindungi dari teriknya matahari yang begitu panas di siang hari. Dan malam hari yang dingin saudara, dikatakan tiang api itu juga menyertai hidup mereka. Saudara, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan itu tidak ada jangka waktu. Tidak dari jam sekian sampai jam sekian sampai jam sekian. Tidak saudara. Pagi, siang, sore, malam penyertaan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Dan kita tidak disertai Tuhan kalau siang aja atau malam saja. Tidak saudara. 1 kali 24 jam Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan kita. Apakah kita masih merasa kurang akan berkat dan perlindungan Tuhan? Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mau membawa kita untuk semakin percaya, semakin teguh di dalam Tuhan. Kita diingatkan akan perjalanan bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Ini juga mau mengingatkan kita di tengah pergumulan permasalahan dalam kehidupan kita. Tuhan hadir menyertai kehidupan saudara dan saya. Tuhan hadir untuk menuntun langkah kehidupan saudara. Dan Tuhan hadir untuk menyertai perjalanan kehidupan saudara dan keluarga saudara. Apa yang menjadi pergumulan saudara hari ini? Datang kepada Tuhan. Dia ada. Dia hadir, Dia siap menuntun dan menyertai setiap langkah hidup kita. Mari saudara, kita serahkan keluarga kita, pekerjaan kita, apa yang Tuhan percayakan untuk kita kelola, masa depan kita, kehidupan kita, percayakan kepada Tuhan.
ketika Dia hadir, ketika Dia menuntun langkah hidup kita, ketika Dia menyertai kehidupan kita, saudara, saya percaya dan saya berdoa, apapun pekerjaan saudara, apapun yang saudara lakukan, Tuhan sanggup membuat saudara berhasil sesuai dengan kehendak dan rencananya. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kehidupan kita dan memperteguh iman kita bahwa Allah hadir menyertai kita, menuntun dan melindungi kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan kalau sampai hari ini Engkau boleh tetap menjaga, menyertai dan melindungi kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Engkau hadir di dalam hidup kami sehingga membuat kami tetap percaya bahwa Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau hadir, Engkau menyertai, Engkau juga yang menyertai setiap langkah kehidupan kami. Tiap langkah kami Tuhan, Engkau sudah atur sedemikian rupa. Sehingga kami Tuhan hari ini boleh tetap ada di dalam rencana-Mu. Terima kasih untuk setiap rencana-Mu yang baik. Kami bersyukur Tuhan tidak ada rancangan-Mu yang gagal karena Engkau merancang rancangan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Kami juga mau bersyukur Tuhan untuk perlindungan-Mu. Sampai hari ini Kau boleh melindungi kami. Kau boleh menjaga-jagai kami. Kau boleh terus nantiasa memelihara kehidupan kami. Kami mau berdoa untuk sahabat Iktus dimanapun berada ya Tuhan. Apapun yang mereka alami hari ini, kondisi apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, kami mau berdoa biar mereka tetap percaya bahwa Engkau hadir di tengah hidup mereka. Engkau tetap menuntun langkah hidup mereka. Engkau juga yang melindungi kehidupan mereka, baik kesehatan mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka, atau apapun yang mereka kerjakan di dalam Engkau Tuhan. Engkau boleh berkati, Engkau boleh sertai mereka. Kami juga berdoa menyerahkan setiap kami yang sedang mengalami pergumulan iman. Kami mulai undur dari Engkau Tuhan. Kami mulai meninggalkan iman kami. Karena kami mungkin kecewa, kami marah, kami merasa putus asa Tuhan. Kami mau berdoa. Tuhan lawat mereka. Tuhan berkati juga hidup mereka untuk mereka juga disingkapkan kembali akan karya-karya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Untuk orang-orang yang sedang mencari kebenaran ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga menyingkapkannya untuk mereka juga menemukan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Sehingga melalui kebenaran firman-Mu mereka juga boleh mengalami Engkau. Mereka boleh memahami dan mereka boleh melakukan seperti apa yang Engkau kehendaki dalam hidup mereka. Yang mau berdoa sekali lagi Tuhan untuk Iktus yang Tuhan boleh pakai. Kiranya juga Tuhan berkati menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga mau berdoa menyerahkan untuk kota Semarang, kota di mana kami tinggal. Kiranya juga Tuhan berkati baik wali kota, wakil, pemerintahan yang ada, segala sesuatu yang Tuhan terkait dengan pemerintahan kami, kiranya juga Tuhan berkati. Tuhan juga yang menolong para pemerintahan ini, orang-orang yang di dalamnya, mereka bisa mengerjakan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Yang juga berdoa untuk setiap masyarakat kota Semarang dan sekitarnya, kiranya juga diberkati Tuhan. Hidup mereka juga dalam pemeliharaan Tuhan. Ajar-ajari kami juga di tengah kondisi yang saat ini terjadi, kami boleh tetap menjaga kesehatan kami, menjaga jarak, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan baik. Dan biarlah kami melakukan semuanya itu dengan rasa yang penuh tanggung jawab, cinta kasih kami kepada Engkau. Pada akhirnya Tuhan kami serahkan sahabat Iktus dan setiap kami dimanapun berada ke dalam tangan-Mu. Ini doa seru kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan perlindungan kami yang teguh, kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.